Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qalahu ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadil mudghah wa idza suluhat biha sa'iril jasad wa idza fasadat sa'iril jasad ala wahya qalb. Dan tak pernah bosan-bosan Al-Fakir mengajak jamaah sekalian dan juga mengajak Al-Fakir sendiri untuk senantiasa bersyukur, karena syukur adalah satu ungkapan aplikasi ucapan terima kasih terhadap apa-apa yang kita terima. Ucapan syukur yang berupa alhamdulillahirabbil alamin adalah seutama-utama dari segala doa, utama-utama dari apa yang kita panjatkan, apa yang kita mohonkan. Rasulullah SAW mengatakan, afdalu doa qul la alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis dikatakan, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi yang utama-utamanya doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah adalah ucapan yang kita panjatkan selalu senantiasa dalam setiap waktu kita. Bukan saja kita mendapatkan suatu kebahagiaan atau suatu berita gembira atau mendapat suatu yang menyenangkan hati. Dan juga alhamdulillah dalam segala hal. Artinya apa? Artinya ucapan tersebut kita ridho. Apa yang Allah berikan kita ridho. Karena kita hanya mengharapkan keridhaan Allah. Berarti kita harus ridho dulu. Ridho atas apa? Ketentuan yang Allah berikan. Ketentuan yang Allah berikan, kita harus ridho dengan qudrat dan iradatnya Allah, ya kan? Mengucapkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan terutama mari kita sama-sama selalu tingkatkan amal ibadah kita, baik mahdhah maupun ghair mahdhah. Apa itu mahdhah? Yaitu pertama, yaitu kita tegakkan shalah. Jangan berharap kita akan mendapatkan sukses dalam segala hal kalau sholat kita tinggal. Jangan berharap kita mengharapkan ketenangan hati kalau sholat kita abaikan. Jangan berharap kita akan mendapatkan keberkahan dalam setiap kehidupan kita, baik rezeki maupun usaha-usaha yang kita dapatkan, apa yang usaha yang kita usahakan. Jangan pernah kita berharap kalau kita mendapat keberkahan kalau kita meninggalkan sholat. Karena sholat adalah satu tiang yang harus kita tegakkan. Dari perilaku yang batil, perilaku yang mungkar menjadi perilaku yang makruh. Dari akhlak yang tercela menjadi akhlak yang mulia. Akhlak yang tercela menjadi akhlakul karimah. Makanya sebagai umat Muhammad SAW, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Salawat dan salam, mari jangan pernah kita bosan-bosan untuk selalu kita
panjatkan, kita aturkan kepada junjungan yang mulia, kekasih Allah, manusia yang agung, dan Rasul yang paling utama dari semua Rasul, dan makhluk yang paling utama dari semua makhluk. Tidak akan terciptanya dunia dan alam semestanya ini kecuali terciptanya nurnya beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita yakini. Ini harus kita tancapkan di dalam dada kita, bahwa tidak ada penciptaan alam jagat ini kecuali setelah nurnya Nabi Muhammad diciptakan. Maka terciptalah dunia ini dan alam semestanya. Maka terciptanya malaikat, maka tercipta semuanya. Nurnya Nabi Muhammad dulu yang tercipta. Ini harus kita tancapkan dalam dada-dada kita. Ini adalah akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus kita tancapkan di dada. Agar kita apa? Agar kita selamat di dunia wal akhirah, yang mana yang kita harapkan nanti syafaatnya. Tidak ada bermanfaat harta, anak, istri, nggak ada manfaatnya nanti di suatu saat nanti, di zamannya nanti, di masanya nanti. Ada yaumil mizan, yaumil bizan, yaumil mahsyar, di mana hari-hari tersebut dikumpulkan semua manusia dari Nabi Adam sampai Sayyidina Muhammad, umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan semua. Di situ ditanya, akan dipertingkai pertanggungjawabannya satu persatu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya tidak ada yang bisa menolong kecuali sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu dan jangan pernah bosan untuk bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mari yang kami muliakan dan kami hormati dan kami tazimi guru kita Ustaz Maulana Kunaifi yang selalu menyertai kita baik dalam segala hal dalam majelis ini. Mari kita sama doakan semoga beliau diberikan kekuatan lahir dan batin, dan juga semua yang hadir di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurasi rasa hormat, semuanya saja semoga Allah berikan keberkahan kehidupan, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, kemudian segala langkah-langkah usahanya untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, saudara yang sakit Allah berikan kekuatan kesehatan dan angkat penyakitnya. Dan kita, anak istri kita diberikan anak yang soleh dan soleha, istri yang taat, dan kelak menjadi penolong-penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit saja yang akan saya sampaikan di sini, sebagaimana saya sampaikan tadi dalam suatu mukadimah awal tadi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Inna fi jasadil mudghah wa idza suluhat fiha sa'irul jasad wa idza fasadat sa'irul jasad." Ala wahya, jikalau ada segumpal daging, kalau daging itu baik, daging itu bagus, maka baguslah seluruh jasadnya. Faidah fasadat sa'ir, maka jikalau daging itu rusak, daging itu busuk, maka rusak pula jasadnya atau busuk pula jasadnya. Rasulullah menjelaskan di sini apa itu wahya? Qalb adalah hati. Kalau berbicara hati, ada dua kata yang menyimpulkan hati itu apa sih? Hati yang ada di sini, ada yang nggak masyhur dikatakan hati itu bagian dari jantung. Tapi hati yang umum yang masyhur itu hati atas sendiri, ada di dada. Nah, kita tidak membahas otonomi, tapi kita membahas kok kenapa hati ini yang bisa, ya kan, membuat sesuatu. Jikalau hati ini baik, maka baik semua jasad. Apa yang dimaksud di situ? Jika hati ini bagus, hati ini mulia, hati ini bersih, maka semua perilaku baik perilaku dari perkataan,
baik ucapan dan semua tindak tanduknya itu mencerminkan dari hati. Jikalau hati itu jelek, hati itu busuk, maka busuk pula apa yang dikeluarkan, maka busuk pula apa yang ada di pikirannya, maka segala perilakunya akan mencerminkan apa yang ada dalam hati. Walaupun dibungkus dengan penciptaan yang demikian bagus, tapi ujung-ujungnya akan kita tahu apakah hati itu baik atau buruk. Oleh karenanya Rasulullah wanti-wanti di sini, hati-hati kita jaga kita punya hati. Karena hati adalah suatu, diibaratkan suatu lautan yang luas, yang mana di dalamnya hati itu ada satu perahu yang terus akan berlayar mengarungi samudra tersebut. Apa itu? Adalah niat. Niat ini akan rusak kalau kita punya hati yang jelek. Karena apa? Ketika niat, saya ingin berbuat baik dengan si fulan, tapi hati kita ingin ada rasa riya, hati kita ingin ada rasa ujub, hati kita ingin ada rasa hasad. Ini akan rusak. Oleh karenanya hati ini tempatnya penyakit yang harus kita sembuhkan. Apa itu? Penyakit hasad, hasud, iri, dengki, adu domba, sum'ah, apalagi anania, apalagi ujub, apalagi riya ada di dalam hati. Ini harus kita obati penyakit ini dan harus kita tundukkan setunduk-tunduknya agar apa? Agar taat pada Allah dan Rasul. Oleh karena hatinya lah fondasi, harus kita bagaimana untuk membersihkan hati ini. Rasulullah menyatakan untuk jangan kita jauh-jauh dengan berzikir, jangan jauh-jauh untuk kita selalu berzikir. Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam sarahnya di Sarah Ratibul Haddad dikatakan bahwa Allah menjadikan satu perkara yang agung, yaitu perkara-perkara itu adalah perkara yaitu zikir, untuk selalu kita mengingat Allah. Kalau Allah sudah menjadikan hambanya berzikir padanya, maka tidak ada akan merubah sedetik pun apa itu, baik dia disibukkan dengan urusan dunianya, disibukkan dengan urusan hartanya, diuruskan dengan urusan anak dan keluarganya, tidak akan bergeser pun hatinya untuk selalu berzikir pada Allah. Nah, kita ini tahap untuk berusaha untuk itu. Mari kita sama-sama berusaha untuk apa? Untuk selalu mengingat Allah. Ini cara-cara taqarruban kepada Allah, untuk cara taqarruban ilallah, untuk mendekati Allah. Ini tarik, jalan, suluk, cara. Untuk apa? Cara-cara untuk kita mendekati Allah. Tapi intinya apa? Yang pertama, berzikir. Bagaimana kita berzikir? Kita selalu ingat Allah. Kalau kita sudah ingat Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita pasti dan akan mengerti apa kewajiban kita yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Yaitu tadi dikatakan, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Apapun kesibukan kita, apapun kesulitan kita, bagaimana kondisi kita sakit, masih diwajibkan sholat. Enggak bisa berdiri, duduk kita sholat. Enggak bisa duduk kita sholat, tidur berbaring kita sholat. Enggak bisa kita berbaring dengan isyarat kita sholat. Pak, bagaimana dengan wudhu? Banyak cara wudhu. Seandainya kalau umpamanya wudhu nggak bisa, ya kan? Kalau kena air nanti parah penyakitnya. Tayamum. Islam tidak mempersulit umatnya. Allah tidak mempersulit umat hambanya. Tapi yang sulit-sulit itulah hambanya. Allah tidak pernah bosan-bosan untuk memberikan taubat kepada hambanya. Allah tidak pernah bosan-bosan untuk memberikan kasih sayang kepada hambanya. Tapi manusianya, hambanya yang bosan untuk selalu menghadap Allah, untuk mengakui segala dosa. Manusia yang bosan, hambanya yang bosan untuk selalu berharap kepada Rahman dan Rahimnya Allah. Akhirnya ketika kesulitannya, dia bosan, doa nggak pernah kabul, usaha nggak pernah berhasil.
dia bosan. Hari itu naik gantung diri. Artinya apa? Dia putus dari rahmat Allah. Ini adalah namanya putus asa, ya'su. Kalau sudah putus asa, sudah selesai. Apa yang diharapkan? Nah, ini penyakitnya ini penyakit yang ada di dalam hati kita. Oleh karenanya Rasulullah selalu wanti-wanti, jangan pernah hati kita mempunyai hati yang bagaimana cari tadi begini, bagaimana selalu tolak begini, bagaimana selalu untuk murojaah, bagaimana selalu untuk kita qira Al-Quran, bagaimana untuk selalu meningkatkan amal-amal soleh, baik yang mahdhah maupun ghair mahdhah. Kita ketika mahdhah, kita coba tingkatkan kualitas kita sholat. Ghair mahdhah, kita meningkatkan sholat sunnah rawatib kita, bagaimana kita tingkatkan. Dan baca Qur'annya kita juga tingkatkan, baca yang lain-lainnya kita tingkatkan. Ini sangat menopang dalam setiap langkah-langkah kita untuk menuju tijal-tijal untuk takarub dan